Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tapi ikhwas sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu. Terakhir kita di halaman 148 kalau tidak salah. Sah? Kita mulai dari memenuhi kebutuhan manusia, bukan? Sahih ya. Memenuhi hajat manusia. Ya itu ya. Jadi talibul ilm yang mithali, ya mithali itu teladan ya. Dia akan berusaha untuk menjadi orang yang mengamalkan fastabiqul khairat, dan juga khairukum anfa'ukum linnas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manfaat atau istibaqul khairat, berlomba dalam kebaikan itu tidak hanya di masalah ilmu, tetapi bisa juga di masalah ata, ya, yaitu nafkah, sedekah dan semisalnya. Sebagaimana itu dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bagaimana Abu Bakar itu mendahului Umar bin Al-Khattab dalam mengamalkan fastabiqul khairat, mendahului, melampaui Umar bin Al-Khattab dalam urusan sedekah juga. Yang mana ketika Umar bin Al-Khattab menyedekahkan setengah dari hartanya, ternyata Abu Bakar seluruh dari hartanya. Dan wasiat para ulama rahimahumullah, di antara Syekh bin Baz terutama, yang belakangan ana baca beberapa fatwanya. Waalaikumsalam. Seorang alim atau talibul ilm maka harus lebih bersemangat daripada ahlud dhalal. Waalaikumsalam. Memang beliau contohkan dalam masalah dakwah, ilmu, dan menyeru kepada kebenaran atau kebaikan. Tetapi juga kalau kita lihat ahlul dhalal, mereka itu melakukan badlul juhud, ya, fid dhalali wal mal gitu loh. Mereka mengerahkan upaya yang tidak sedikit dalam kesesatan, bahkan dalam harta, syarti dan seterusnya. Sebagaimana mungkin masyhur di telinga antum juga, bagaimana orang-orang Nasrani ketika mereka berusaha untuk menggoda kaum muslimin yang awam dan fuqara dari kalangan kaum muslimin, mereka menggodanya melalui step pertama, yaitu charity, yaitu sedekah dan bantuan untuk musibah dan semisalnya. Bantuan untuk musibah, misal tsunami Aceh, di Pangandaran, di Cianjur, dan seterusnya, di beberapa tempat yang memang mayoritas muslimin. Bahkan dihikayatkan bahwa saya di Cianjur memang sebelumnya sudah banyak yang converting atau murtad ke agama selain Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dan mereka pakai materi gitu loh. Maka sebagian dari asatidzah atau dari ulama memberikan tausiah dan nasihat agar kaum muslimin juga memperhatikan soal fulus, harta. Ya. Maksudnya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari faqr. Namun di sisi lain Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari ghina. Maksudnya kefakiran dan ghina itu secara zat belum tentu keburukan atau kebaikan, tetapi betapa banyaknya kefakiran yang memberikan subhat, dan betapa banyaknya kekayaan yang
menjulurkan syahwat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka orang fakir kalau dia tidak bersubhat, maka itu lebih afdal daripada ghina yang bersyahwat. Dan orang ghina yang menetralisir syahwatnya dan rajin sedekah jauh lebih afdal daripada orang fakir yang bersubhat. Maka mau fakir atau ghina, yang penting syubhat dan syahwat netral, gitu loh. Dan kita kalau bisa jangan fakir, gitu. Karena kesempatan fuqara untuk badlul juhud fil mal ya hampir tidak ada. Walaupun bisa insyaallah. Tapi kesempatan orang ghani kaya untuk badlul mal itu bisa. Ya, kalau dia tidak pelit. Nah, memenuhi hajat manusia telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Enggak? Apa contohnya, ikhwan? Ketika Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira karena ketakutan turunnya wahyu. Lalu diberikan selimut oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Dengan ketakutan itu Rasulullah khawatir akan dirinya. Beliau nyatakan itu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah pun menyebutkan beberapa keutamaan dan kebaikan Nabi Muhammad SAW yang ketika itu baru mau dilantik ya jadi Rasul. Di antaranya adalah engkau menanggung beban. Engkau banyak menanggung beban orang. Maka Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakanmu. Ternyata di antara akhlak Nabi SAW yang terbentuk sebelum menjadi Rasul, dan bahkan dengan akhlak tersebut beliau pantas dinobatkan sebagai pemimpin adalah sudah berpengalaman dalam menanggung beban orang lain maksudnya. Gitu. Dan pemimpin rata-rata pemimpin yang benar itu insya Allah rata-rata apa? Yang sudah berpengalaman atau sudah punya pengalaman untuk pengalaman dalam menanggung beban orang yang membutuhkan. Ya, bisa dilihat di kitab Sahih Bukhari, di kitab Badil Wahyi, bagaimana kisahnya dan perkataannya Aisyah. Di sini juga ada faedah. Bolehnya kita memuji atau menyebut kebaikan orang di depannya yang sedang down untuk memberikan semangat padanya, itu boleh. Iya. Ya, contohnya hadis tadi. Oke. Nah, Nabi SAW sebelum diutus menjadi Rasul pun memiliki akhlak memenuhi hajat insan. Ya begitu. Kalau normalnya kita melihat bagaimana seseorang sebelum menjabat dengan setelah menjabat, biasanya kalau setelah menjabat malah tambah kaya. Tapi kalau antum lihat umumnya para salaf kita, terutama Rasulullah SAW, setelah menjabat sebagai Rasul, sebagai Nabi, makin kaya enggak? Enggak. Antum pernah dengar cerita Harun Ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz? Itu sebelum menjadi pemimpin, mereka orang-orang kaya. Tapi setelah menjadi pemimpin, terutama Harun Ar-Rasyid, malah justru drastis menurun kekayaannya. Karena apa? Karena hamlul kir. Karena apa? Menanggung beban orang-orang yang berkebutuhan. Begitu. Sekarang kalau misalnya, misal saja, kita menjadi Pak RT atau Pak RW atau Pak Camat atau Pak Lurah, rata-rata nambah kaya atau nambah miskin? Antum tahu jawabannya. Ya. Kalau menjadi Pak RT, Pak Lurah, Pak RW makin nombokin, itu jarang. Belakangan hari di suatu daerah ada entah Pak Lurah atau Pak RW atau apa ya, lupa, didemo oleh masyarakat supaya jangan mundur dari jabatannya. Ternyata dicintai seluruh masyarakat. Dan di antara keutamaan orang ini adalah dia itu gaji dari kursinya ini, apa dari jabatannya ini,
selalu untuk membantu orang-orang yang kesusahan di daerahnya. Ya itu. Padahal orang ini bukan thalibul ilm loh. Nah, tidakkah terbit di benak kita ikhwan sebagai penuntut ilmu yang mana kita itu berusaha mencari ridha Allah dan pahala dan apa yang ada pada Allah Ta'ala dari kenikmatan dan janjinya dengan menyebarkan ilmu, beramal saleh, dan juga bisakah kita istibaqul khairat di hal memenuhi hajat insan. Ya. Yang mana ada banyak hadis berkaitan dengan itu dan fadilahnya. Fuqara, masakin, armalah, yaitu janda-janda yang miskin dan yang terbebani dengan biaya hidup. Mujahid fisabilillah dan seterusnya, orang yang memerlukan beasiswa dan seterusnya, anak asuh yang orang tuanya wafat atau dia anak yatim yang tidak memiliki modal untuk dapat pendidikan yang layak. Nah, talibul ilm ketika dia mencontohkan hal ini, maka dia memiliki kekayaan hati yang bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang memiliki kekayaan materi. Begitu jemaah. Muskilah sekarang, ikhwan, ketika talibul ilm sikapnya itu bukan memenuhi hajat insan karena dari dirinya, tapi menjilat pada orang yang memiliki materi yang banyak, namun untuk meningkatkan harkat dirinya. Paham nggak jemaah? Ikhwan? Ketika antum memiliki ilmu, maka orang mulai percaya sama antum. Dan di antara jemaah antum atau teman antum mungkin adalah orang yang bermateri tinggi. Ya mungkin dia akan menyalurkan dana zakat melaluinya. Ya, paham nggak maksudnya? Jadi kalau saya menunaikan zakat takutnya saya salah sasaran. Mendingan saya titipkan sama talib ini gitu loh. Karena dia punya ilmu tentang masarif az-zakat, yaitu tentang mustahiknya dia salurkan kemana. Mungkin ini ustadz ini punya jemaah gitu kan ya. Ya fakir, daripada saya takutnya saya salah, takut nggak sah. Oke? Kalau Rasulullah dititipin zakat, beliau sholat asar jadi imam, bergegas meninggalkan zikir setelah asar segera. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau buru-buru ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, aku dititipin zakat, mau langsung segera untuk ditunaikan kepada mustahiq, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Itu Rasulullah menjaga amanah. Taib. Ketika antum dalam posisi orang yang dititipkan amanah ini, akankah antum menunaikan amanah segera atau tidak? Kita nggak tahu cuma. Dan itu diantara fitnahnya. Itu zakat, ya. Atau sedekah. Ustadz, ini anak ada uang kelebihan nih. Imma untuk antum separuhnya dan silakan untuk salurkan kepada fuqara misalnya. Antum gak usah lapor Ustaz, itu ujian berat bagi orang yang haus akan dunia jemaah. Berat. Diamanahkan untuk menanggung beban kebutuhan manusia melalui dirinya, padahal itu dari orang yang mungkin berfulus. Namun kemudian memanfaatkan itu untuk meningkatkan harkat dirinya. Maka ikhwan, ketika kita dekat dengan orang yang memiliki jabatan atau uang dan seterusnya, dan orang itu menitipkan kebaikan dan keberkahan hartanya pada kita, jangan seolah-olah itu adalah uang kita. Kif, mafhum amla? Ngerti nggak? Anak-anak afwan, anak nggak menyindir siapapun dari antum, anak nggak maksud itu. Nggak, cuman beberapa orang itu menyeolahkan sikapnya apa-apa yang dia berikan ke masyarakat itu dari dirinya, padahal itu adalah titipan dari Allah melalui orang kaya, melalui dirinya yang hanya sebagai orang yang diberikan wadiah, yaitu titipan.
Ya, jangan seolah-olah ini saya, semua dari saya. Faham nggak misalnya? Nggak boleh seperti itu. Ya, kita itu tidak boleh mengkofri diri tidak sesuai dengan aslinya kita. Maka talibul ilm memenuhi kebutuhan manusia kalau memang dia mampu dari kantongnya sendiri itu afdal. Kalau memang dia mampu dan dari kantong orang lain dan itu amanah, maka itu juga baik. Tetapi jangan menyeolahkan bahwasanya yang baik adalah dirinya, melainkan dia tetap mendoakan orang-orang baik tersebut yang menitipkan hartanya. Iya. Taib ikhwas sekalian. Nabi SAW bersabda, yang maknanya berilah syafaat bantuan dengan menjadi perantara, niscaya kalian akan diberikan pahala nanti. Apa maksudnya? Apa itu syafaat? Yaitu wasitah untuk kebaikan. Al-wasitatu ilal khairi li ghairihi. Atau wasilah atau wasitah, menjadi perantara kebaikan untuk orang lain. Itu adalah syafaat, memberi syafaat. Syafi' itu orang yang memberi Syafi' itu adalah orang yang menjadi perantara kebaikan untuk orang lainnya melalui dirinya, itu syafi'. Ya. Adapun yang di orang lain tersebut yang diberi kebaikan adalah masfu'un lahu. Dan perbuatannya adalah syafa'ah. Ya. Baik, syafaat itu seperti rekomendasi. Ketika antum mau masuk Libya, di antara persyaratannya adalah adanya surat rekomendasi dan itu namanya surat syafaat dalam bahasa ininya, surat syafaat. Dari mana? Dari lembaga pendidikan yang antum lulus darinya bisa. Dari ustadz yang antum kenal dan dia kenal antum bisa. Misal antum berguru pada ana misalnya. Dan ana kenal antum. Dan antum rutin belajar semana misal. Kemudian antum pengen ke Libya, di antara persyaratannya ada sertifikasi, ada apa namanya? Rekomendasi. Tazkiyah, bahasanya tazkiyah. Rekomendasi dari ustadz yang dikenal atau tokoh yang masyhur gitu. Maka misalnya antum bilang, Ustadz bisa enggak ana minta tazkiyah dari antum? Ngomong ke ana kayak gitu. Ana bilang fadhol. Tapi antum bikin sendiri formatnya. Taib. Bikin formatnya, ana talib fulan bin fulan, lahir fulan sekian dan seterusnya. Atau ana Hasan Al-Jaizi mempersaksikan bahwasanya fulan talib ini dan seterusnya adalah talib yang rajin, menuntut ilmu dan seterusnya. Ini namanya tazkiyah. Dan ini termasuk bentuk memberi syafaat. Yaitu Anda menjadi perantara antara antum dengan Libya. Anda menjadi perantaranya. Merekomendasikan antum ke Libya. Dan orang-orang Libya kemudian melihat, oh ini ada rekomendasi dari fulan, lulusan sini gitu misalnya. Maka Anda namanya syafi'. Gitu ya. Maka ini syafaat bantuan dengan menjadi perantara. Anda nggak bantu antum sebagai perantara. Beda dengan membantu antum dari segi nafkah, itu beda. Itu bukan syafi' namanya. Ya. Nah, maka kalian akan diberikan pahala. Ternyata membantu orang itu nggak mesti dengan materi. Menjadi perantara kebaikan itu sudah sudah merupakan memenuhi kebutuhan manusia. Dan itu termasuk bagian dari syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian sabda Nabi SAW, berilah syafaat. Ini adalah perintah untuk memberikan syafaat. Apa tadi syafaat? Yaitu al-wasitah lil khairi, al-wasitatul khair lil ghair gitulah ya. Menjadi perantara apa? Untuk perantara kebaikan untuk orang lain, untuk pihak lain. Jadi enggak kembali kepada kita kebaikan itu, melainkan untuk orang lain. Tapi kita hanya sebagai perantara. Ya. Maksudnya adalah permohonan dan permintaan untuk menjadi perantara atau pemberi perlindungan. Ya, niscaya kalian akan diberi pahala. Ya ini Allah Ta'ala akan membalas kalian
dengan pahala atas syafaat tersebut, meski syafaat itu tidak diterima. Meski syafaat itu tidak diterima oleh objek. Ya, ana kasih rekomendasi, surat rekomendasi ke Libya atas nama ana supaya antum diterima di Libya. Ternyata pihak Libya menolak. Ya. Mungkin ada sebab lain, mungkin nilai antum kurang atau tes antum nggak benar, wawancara antum gagap dan seterusnya. Ada faktor lain. Tetapi dengan perbuatan ana memberi rekomendasi itu sudah merupakan hal berpahala dan kebaikan gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, berangkat dari ini, ketika kita menolong menjadi wasit, ketika kita minta tolong sama orang untuk menjadi wasitah, terus ternyata wasilah dia ditolak oleh objek yang kita tuju, maka kita nggak boleh menyalahkan pemberi syafaat atau wasilah ini. Faham nggak coba, ikhwan? Nggak boleh, karena dia udah berusaha loh untuk berbuat baik ke antum. Oke? Ngerti nggak? Nah, contoh dalam melamar gadis atau perempuan, wasilah ini bisa disebut pemberi syafaat juga, ikhwan. Iya, misal antum minta sama Ustaz, ana pengen nikah. Antum ada nggak stok, Ustaz? Ana ada yang stok sarung, akhi. Kalau masalah stok akhwat, Ustaz. Ya, akhi, kalau stok akhwat mah kalau ada pun mendingan buat ana daripada buat antum, kata ana. Susah ya ngomongnya. Pemberi syafaat kayak gini ya. Oke. Ustaz, afwan, Ustaz, ana benar-benar pengen nikah. Oke. Ada fulanah itu dia saleh insyaallah. Antum mau nikah sama dia, anak akan bilang ke dia tentang antum. Dan akan anak bilang ke keluarganya tentang antum, sehingga mungkin mereka akan tertarik. Ya, ini memang bahasa jeleknya di sini mak comblang lah gitu ya. Tapi ikhwan, mak comblang itu terlalu buruk ya, nama mak comblang itu terlalu buruk karena sebagian bapak-bapak bukan emak-emak gitu loh. Walaupun yang ahli biasanya emak-emak. Taib. Akhirnya anak katakan ke keluarganya, ini anak punya murid di Sate Santri, beliau rajin hadir, masya Allah, khusyuk, ya, khusyuk dalam artian hakiki dan khusyuk dalam artian majazi, ya. Kalau udah ngantuk majaz, kalau nggak ngantuk hakiki, ya. Dia masya Allah, saleh orangnya. Coba nikah sama anak antum Pak, itu kayaknya insya Allah bagus Pak, high quality insya Allah. Ya. Kalau ternyata ditolak, ternyata ketika nazar, boleh Ustaz, kita coba, ayolah silakan akh itu datang ke rumah kami gitu kata bapaknya. Akhirnya datang ke rumah, antum datang ke rumah mereka, pas ya qadarullah, ya begitulah. Ya, akhirnya ketika tanya ke bapaknya, gimana Pak kelanjutannya sama akh fulan? Ustaz tolonglah ya, cari yang mungkin memang akhlak baik, tetapi kan istri anak itu, anak-anak putri anak bukan hanya kebaikan akhlak saja, tapi kenormalan bentuknya misalnya. Anak khawatir putri anak nanti seperti ada seorang sahabat Nabi, datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, saya, siapa namanya, Qais bin Sa'id, Qais kalau nggak salah, tolong ingatkan kalau antum tahu. Ya Rasulullah, saya bukan membenci keagamanya Qais, tapi saya tidak bisa lagi menyukainya. Kenapa? Karena buruk rupa. Perempuan punya hak, ikhwan, untuk tidak bisa mencintai laki-laki yang qaddarallah wa ma syafa'ala. Wajahnya misalnya, atau kecelakaan, cacat dan seterusnya. Perempuan punya hak untuk tidak bisa suka karena hati itu nggak bisa diatur dalam masalah ini. Anak khawatirnya begitu, setahu kayak anak maklumi. Ditolak kan? Anak dapat pahala nggak? Tetap dapat, akhi. Karena anak udah berusaha untuk memberi syafaat. Jadi syafaat ketika ditolak, itu anak tetap dapat pahala. Dan akh ini nggak boleh marah sama anak dong. Iya.
Kecuali abis itu baru ana yang nikah sama putrinya, baru antum marah. Wah ternyata antum ya Ustaz ya, pantesan ana enggak. Sebentar akhi, jangan langsung ngegas gitu. Sebenarnya beliau emang udah nolak ini, tapi anak kesian sama putrinya, jadi ya udah mana aja gitu. Ya. Jadi nggak usah marah. Ya. Taib. Faham ya tentang syafaat ya. Di bab fikih juga ada namanya syuf'ah. Bab syuf'ah. Tapi itu nggak ada kaitannya dengan ini. Ya, maksudnya nggak ada kaitan dengan talibul ilm, itu fikih murni. Tapi pembahasan tentang syafaat ini bukan pada hukum had yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Paham nggak maksudnya? Karena terdapat riwayat tentang larangan memberikan syafaat pada hukum had. Mafhum enggak? Antum tahu hukum had? Hukuman itu ada had, ya. Ada qisas, ada ta'zir. Apakah Anda pernah memberitahukan ini di sini? Kayaknya tahun lalu. Pernah, ingat? Ingat Syekh antum? Hah? Di sini kalau nggak salah. Tapi tahun lalu kayak kapan gitu? Sah enggak? Kita terakhir sampai terdapat biografi Imam Muhammad bin Ahmad bawahnya. Apa tuh? Ini persis. Syafaat. Sekarang nyampe biografi Imam Muhammad bin Ahmad. Bawahnya halaman itu masih. Halaman 100. Antum nggak kalam dari tadi sih, antum. Keke antum. Enggak, tapi penjelasannya sama sama sebelumnya. Beda. Ya zain lah, khair. Lanjut. Ada ilmu tambahan, nggak apa-apa. Anggap murajaah wa ziyadah. Tapi anak ngejelasin hukum had gak waktu itu? Enggak kayaknya. Enggak, anak pernah ngejelasin hukum had tapi bukan dua. Maksudnya hukum had terus qisas, ta'zir. Pernah ngejelasin tapi bukan 2 minggu lalu. Antum ingat gak anak pernah ngejelasin itu, Khalid? Ingatan antum biasanya agak bagus. Enggak, berarti enggak bagus berarti. Hah? Dulu sekali, dulu. Hukum had. Ya ini yang dimaksud sama beliau. Had anak jelasin, tapi klasifikasi had dengan ta'zir, dengan qisas. Oh berarti di majelis lain. Enggak, ingatan antum kayak payah semua deh, karena yang benar deh. Syuf, hati-hati, perhatikan. Hukum itu dalam Islam, uqubah, ada had, ada qisas, ada ta'zir. Yang paling eksklusif had tentunya. Yang lebih sedikit luas qisas. Yang paling luas ta'zir. Bedanya apa? Had itu muqarrar dari Allah gitu loh. Udah kurikulum langsung dari Allah gitu loh. Ketetapannya jelas gitu. Hukum sariqah itu termasuk had, bukan had potong tangan. Itu hukum had. Hukum cambuk untuk pezina yang belum pernah menikah sebelumnya, itu hukum had. Hukum rajam buat pezina yang telah menikah sebelumnya, itu hukum had. Faham ya? Taib. Adapun qisas, itu adalah hukum yang sifatnya balasan atas jarimah seseorang sesuai dengan jarimahnya. Ya. Kalau dia membunuh, qisasnya apa? Membunuh, kecuali kalau dimaafkan oleh ahli waris atau keluarga korban. Kalau dia nonjok kemudian patah tulang hidungnya, qisasnya apa? Sama semisal gitu loh. Tapi caranya biar pemerintah yang tentukan. Gitu. Oke? Ini hukum apa namanya? Qisas. Jadi qisas itu hukum setimpal dengan perlakuannya gitu loh. Dan tidak boleh melebihi dari itu, kecuali kalau dimaafkan oleh korban kalau masih hidup atau oleh keluarga korban. Itu qisas. Kalau misalnya hukum ta'zir adalah hukuman yang tidak berdasarkan ketetapan nas, namun berdasarkan ijtihad penghukum. Kalau hukum ta'zir ini lebih luas cakupannya. Hukum had dan qisas hanya pemerintah yang boleh melakukan. Hukum ta'zir lebih luas, tidak hanya pemerintah.
Bahkan ustadz atau guru di kelas boleh memberikan hukum ta'zir. Orang tua boleh memberikan hukum ta'zir. Tapi hukuman yang setimpal dan bermaslahat. Kalau setimpal tapi nggak bermaslahat, maka nggak usah dihukum. Dan hukum ta'zir ini bisa berupa hukuman fisik, kadang-kadang juga denda, kadang-kadang, dan kadang-kadang hukum sosial. Apa istilahnya? Sanksi sosial ya? Apa namanya? Sanksi sosial ya, istilah kita ya. Iya, itu termasuk ta'zir. Iya. Pengasingan misalnya. Itu hukuman apa? Ta'zir. Dia bukan had, bukan pula qisas, tapi ta'zir. Namun pengasingan ini bisa, pemerintah bisa nggak pengasingan ini keluarga? Ya bisa juga kalau memang itu ijtihad. Itu bedanya. Nah, hukum had ketika kasus sudah terangkat ke penguasa dan diketuk palu, tidak boleh ada syafaat. Apa itu syafaat? Rekomendasi dari pengacara atau dari pihak manapun untuk menurunkan hukuman atau menihilkannya, itu nggak bisa. Misalnya saudara Friendster, Anda dihukum mati. Ya. Ya kan? Kemudian udah divonis itu, tiba-tiba ada yang ajukan banding untuk diturunkan. Jangan divonis matilah. Ya, apalagi itu di penjara itu. Maka nggak boleh sebenarnya. Itu syafaat itu nggak boleh, nggak berlaku. Dan orang yang memberi syafaat ketika sudah seperti itu, dia dosa karena dia berusaha untuk melawan hukum pemerintah. Ternyata pemerintahnya ikutan karena mungkin bayarnya besar, maka sama dosa semua. Ini nyogok namanya, riswah. Iya, gitu. Oke. Nah sekarang dikiaskan di pesantren. Kalau misalnya ada akh fulan, dia ketahuan syarat. Apa syarat apa ikhwan? Syarat itu kabur gitu, apa namanya? Keluar tanpa izin lah gitu. Kemudian dilaporin sama satpam ke kesantrian. Penguasa kesantrian lah yang kerjanya menghukumin santri-santri. Ketika sudah ke kesantrian, ada kemudian yang merekomendasikan, Ustaz, afwan Ustaz, tolong jangan dihukum orang ini. Karena apa? Karena orang ini, ada santri ini dia baik sebenarnya, cuma lagi bandel aja gitu. Ya, akhirnya hukuman tidak dipenuhi. Apakah ini masuk dalam larangan? Masuk enggak? Enggak masuk. Karena yang dilarang adalah hukum had. Sementara yang di pesantren hukumannya apa? Ta'zir. Maka segala bentuk hukuman ta'zir boleh ada syafaat ketika emang itu dibutuhkan. Gitu ikhwan. Iya, di sekolahan, di apa. Misalnya ketika kepala sekolah sudah memutuskan ini akan di DO atau dikeluarkan saja. Karena dia dia masang petasan di celana temennya misalnya. Udah keluarin aja lah anak kayak gini lah. Namun kemudian ada beberapa guru yang memintakan uzur pada kepala sekolah, maaf Pak, ini dia memang sebenarnya ada nakal itu ya, tapi sebenarnya dia itu berprestasi bisa mengharumkan nama negara, nama sekolah misalnya dan seterusnya. Boleh nggak kemudian dicabut peraturan itu, keputusan itu, boleh nggak? Boleh, kenapa? Karena ini bukan hukum had. Ini hukum apa? Ta'zir. Dan dia bukan pemerintah resmi kenegaraan, jadi boleh. Gitu ya kan? Salam. Iya. Contoh lain, ustadz, misalnya seorang ustadz kajian di masjid fulan. Namun ustadz ini keceplosan, ngomong jorok. Iya, jorok gitu. Ya. Dan jemaah tersinggung, apalagi DKM malu. Akhirnya ketua DKM mengetuk palu segera. Habis sholat Isya langsung diketuk palunya. Coret nama ustadz ini. Ya, coret. Akhirnya panitia udah coret lah. Terus WhatsApp ke ustadznya, afwan Ustadz, nama antum tidak diperkenankan lagi untuk ngisi kajian di tempat kami. Tapi ternyata kemudian ada ikhwan atau panitia yang
ternama juga untuk aju banding afwan Pak DKM Pak Kedua. Ini memang sudah jadi keputusan, tapi bolehkah ana merayu antum untuk mengembalikan beliau yang hanya keceplosan ngomong kayak gitu Pak. Beliau itu orang yang dan disebutkan kebaikan-kebaikannya. Boleh nggak kemudian dicabut keputusan itu untuk kemudian dikembalikan lagi Ustadz itu? Boleh nggak? Boleh. Karena ini bukan hukum had, bukan pula hukum qisas. Yang mana hukum qisas itu hukum manut pada apa? Kalau hukum qisas hukum manut pada keridhaan korban atau ketidakridhaannya atau keluarganya. Itu fikihnya seperti itu ya, kawan. Oke. Jadi membantu orang dalam perkara yang tidak layak untuk dapat bantuan lagi, maka khalas, tutup. Seperti memberi syafaat dan rekomendasi setelah terketuknya palu hukum had. Maka nggak boleh ada lagi yang mengaju banding atau gimana. Walaupun mungkin orangnya benar, tapi hakim sudah mengetuk. Tadi sampai mana ya? Oh, terdapat sebuah riwayat di biografi itu ya. Ya udah kita skip aja lah. Terdapat sebuah riwayat dalam biografi Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bahwa beliau adalah seorang yang banyak memberikan syafaat kepada orang yang diinginkannya, yang mana hal itu ditujukan kepada para pemimpin wilayah setempat. Jadi ini menunjukkan ulama itu adalah orang yang paling berkompeten sebenarnya untuk memberikan rekomendasi. Ya. Maka pada suatu hari Al-Mutawalli berkata, sesungguhnya engkau menetapkan syafaat bagi beberapa orang yang kami tidak menerima syafaat itu untuk mereka. Namun kami tidak ingin menolak catatanmu. Faham gak maksudnya, ikhwan? Jadi penguasa ini Al-Mutawalli. Jadi dalam masalah syafaat ada dua syarat. Pertama, sama seperti syafaat di akhirat, ikhwan. Yaitu yang pertama yaitu idnun lisyafi' an yasfa'. Itu pertama. Izin untuk pemberi syafaat agar dia bisa memberi syafaat. Itu yang pertama. Diizinkan enggak? Itu syarat pertama. Idnun lisyafi' an yasfa'. Oke. Yang kedua, ridha al-masfu' anhu. Apalagi salah istilah tadi, al-masfu'u lahu itu adalah pemerintah di sini. Afwan, tadi salah. Al-masfu'u lahu. Jadi ada al-masfu'u lahu, ada al-masfu'u anhu, ada syafi'. Asy-syafi' ini perantara. Al-masfu'u lahu ini adalah objek. Al-masfu'u anhu ini orang yang diberi syafaat. Benar enggak? Salah enggak? Atau kebalik? Atau kita azan dulu? Coba sebentar. Anak mau tabayun lebih ini. Takutnya salah istilah. Ini waktu azan loh. Siapa yang mau azan, tafadhol. Saham lah. Azan, udah azan belum, ikhwan? Afan. Mau tapi supaya tidak salah. Khawatir kalau salah nanti ilmu antum nggak benar jadinya. Taib. Fadal. Azan. Taib. Dalam memberikan syafaat itu ada 3 rukun. Begitu juga syafaat di akhirat, ya kawan. 3 rukunnya itu adalah dalam dunia syafaat, dalam permasalahan syafaat. Adanya syafi', adanya masfu'un lah, dan adanya syafa'ah itu sendiri. Ya. Syafi' itu pihak perantaranya itu. Dia. Masfu'un lahu yaitu dia yang diberikan syafaat.
untuk supaya lolos, untuk supaya benar, untuk supaya menang, atau untuk supaya tidak dihukum lagi dan seterusnya. Itu masfu'un lah. Dan yang ketiga, fi'lus syafa'ah, perbuatan syafaat itu. Itu rukunnya. Nah, ada hal lain yaitu seperti al-masfu'u fih, yaitu masfu'un fih temanya gitu loh. Apa temanya? Supaya masuk surga atau ya, misalnya seseorang diberi syafaat supaya masuk surga, maka supaya masuk surga ini adalah masfu'un fihi. Tentang apa dia diberi syafaat? Tentang supaya masuk surga. Orang yang misalnya sudah di neraka, untuk muslim ini di neraka, untuk dikeluarkan dari neraka perlu syafaat. Maka tema dikeluarkan dari neraka itu adalah masfu'un fihinya. Ya. Nah, orang mau dihukum nih, belum diketuk palu, tapi dia mau dihukum, hampir dihukum, tapi ada yang memberikan dia syafaat. Afwan Pak Hakim, beliau ini tidak sengaja dan beliau adalah orang yang dikenal baik misalnya. Maka pemberi syafaat ana, kemudian yang diberi syafaat adalah fulan, dan ucapan ana tadi adalah ucapan syafaah, memberi syafaat, dan tema masfu'un fihinya adalah apa? Agar dia tidak diberi hukuman. Gitu. Oke? Dan Ibnu Qudamah di sini Al-Mutawalli sebagai qadhi atau sebagai presiden ketika itu, pemimpin seperti itu ketika itu, bilang kepada Ibnu Qudamah, wahai Ibnu Qudamah, sesungguhnya engkau menetapkan syafaat bagi beberapa orang yang kami tidak menerima syafaat itu untuk mereka. Namun kami tidak ingin menolak catatanmu. Ketahuilah, tadi ini kan rukun, tapi syarat itu ada dua. Izin penguasa pada pemberi syafaat, dan yang kedua, ridhonya penguasa terhadap yang diberi syafaat. Ini masuk ke dalam badan akidah juga kalau tentang syafaat di akhirat. Karena syarat syafaat yang muthbatah, kan syafaat terbagi menjadi dua. Dalam ilmu akidah kita ada syafaat muthbatah dan ada syafaat manfiyah. Ini kalau antum di kajian-kajian akidah Ahlussunnah, insyaallah akan dapat ini tentang akhirat, tentang syafaat. Syafaat ada dua, syafaat syariah yang muthbatah dan syafaat yang manfiyah. Syafaat yang muthbatah itu yang memenuhi kriterianya, yaitu syaratnya apa? Izinnya Allah untuk memberi syafaat. Kalau Allah tidak izinkan atau belum izinkan, nggak boleh terjadi syafaat. Seperti Allah mengizinkan kepada para nabinya atau Nabi Muhammad SAW. Allah izinkan untuk malaikat-malaikatnya memberi syafaat, itu bisa. Allah izinkan orang-orang yang saleh, siddiqin, syuhada, salihin untuk memberi syafaat, bisa. Bisa. Tapi dengan izin Allah. Kalau Allah izinkan, silakan beri syafaat. Nah, nanti kan yang diberi syafaat itu kan orang lain gitu loh. Maka yang kedua, ridhonya Allah lil masyfu'ilah. Ridhonya Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Paham gak? Kalau yang memberi syafaat ini, misal ada orang soleh, dia akhirat nanti memberi syafaat di hadapan Allah, memberi syafaat kepada fulan. Ya Allah, fulan ini adalah orang yang pernah membantu saya selama di dunia. Oke, Allah memang mengizinkan dia ini untuk merekomendasikan siapa yang mau diajak ke surga. Oke? Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang keadaan orang yang diberi syafaat itu. Tidak, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya dia ini orang musyrik misalnya. Ridho enggak Allah terhadap orang musyrik ini? Paham enggak? Ridho enggak? Enggak ridho karena kesyirikan orang ini. Diterima enggak syafaat orang ini? Enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan karena Allah tidak mengizinkan dia memberi syafaat, tapi Allah enggak ridho dengan orang yang diberi syafaat oleh orang ini. Faham enggak, ikhwan? Kif. Contoh yang lain yang lebih dekat ya tadi misalnya. Antum pengen nyari jodoh, Anda punya banyak stok misalnya. Oke, Ustaz, tolong Ustaz, Anda minta siapa kenalan antum Ustaz atau gimana gitu yang mungkin bisa nikah sama Anda. Taib, Anda rekomendasikan antum. Anda ke keluarganya, ke gadisnya, ukhti dan keluarganya, afwan. Ini anak ada ikhwan murid anak, dia Masya Allah, dia rajin untuk ilmu, dia punya hafalan dan seterusnya, lulusan ini, lulusan itu.
dan seterusnya. Ya, itu kan syafaat kan? Anda diizinkan oleh mereka untuk merekomendasikan. Oke Ustaz, tolong panggil orangnya ke sini. Akhirnya datang antum. Nah antum datang, mereka nggak ridho. Bukan karena Anda beri syafaatnya, bukan. Ternyata antum datang, misalnya antum datang dalam keadaan belum mandi misalnya gitu loh. Ya, atau urakan gitu. Datang nggak ada akhlak. Ya. Belum disuruh masuk, udah masuk duluan. Ya, bahkan tiba-tiba antum udah ada di ruang tamu, padahal mereka baru bangun tidur misalnya. Saking semangatnya antum. Ini apa-apaan kok kamu, antum kok bisa? Anak semangat banget Pak untuk menikahi putri antum. Gimana? Gimana? Diterima nggak kira-kira? Nggak. Akhirnya bapaknya bilang, akhi afwan deh. Antum semangat banget Masya Allah. Bisakah antum menutup pintu dari luar gitu kata bapaknya. Tolong tutup pintu dari luar deh Pak, akhi. Itu kayak lebih baik buat antum dan keluarga kami. Gitu. Waduh berarti kalau untuk pintu dari luar, saya keluar dong Pak. Exactly kata bapak. That's what I mean. Itu yang Anda maksud kata bapaknya. Bisa nggak kamu keluar aja? Bapak berarti nolak saya dong. Gak usah diomongin, kamu udah tahu, udah kelas. Ridho nggak bapak itu? Nggak ridho. Oke? Memang bapak itu mengizinkan Anda untuk merekomendasikan antum, tapi ketika bertemu ternyata nggak ridho sama antum, terjadi nggak yang direkomendasikan? Nggak terjadi. Nah keadaannya di sini Ibnu Qudamah ngerekomendasiin orang memberikan syafaat di hadapan pemimpin al-mutawalli, orang-orang yang kata mutawalli apa? Engkau nih wahai Ibnu Qudamah menetapkan syafaat bagi beberapa orang yang kami tuh nggak suka dengan syafaat untuk orang-orang ini gitu loh. Paham nggak ikhwan? Kef. Paham nggak jemaah ikhwan? Ini emang fikih juga dan juga membuat kita tuh punya cakrawala loh tentang ilmu-ilmu ini. Jadi kata penguasanya Mutawalli bilang, wahai Ibnu Qudamah, kami menghargai engkau sebagai pemberi syafaat. Engkau ulama gitu loh. Tapi engkau ini merekomendasikan orang-orang yang kami tuh nggak ridho dengan orang-orang ini gitu loh. Tapi kami juga nggak mau nolak antum sebagai pemberi syafaat. Kif. Hah? Maka Ibnu Qudamah berkata, adapun aku sungguh telah menyelesaikan keperluan orang yang datang padaku, sedang kalian jika kalian ingin menerima kertas catatanku yaitu syafaatku, maka terima silakan. Jika tidak pun tidak mengapa. Maka kata Al-Mutawalli, penguasa pada Ibnu Qudamah yang ulama, kami tidak akan menolaknya untuk selama-lamanya. Ngerti nggak ikhwan? Penguasa berhak untuk ridho atau tidak ridho, itu hak dia. Kalau penguasa nolak, enggak, kami enggak menerima kamu walaupun kamu direkomendasikan oleh Ustaz Fulan karena kamu akhlaknya buruk, itu hak dia. Tapi kadang penguasa juga sungkan sama ulama ini atau ustadz ini, kalau misalnya rekomendasi ustadz ini ditolak, rasanya kami enggak hormat pada ulama ini. Kif, paham enggak ikhwan? Nah, misalnya tadi antum datang ke Anda minta jodoh dan seterusnya, Anda rekomendasikan antum, tapi sebenarnya bapaknya ini nggak ridho sama antum. Mungkin ada sekelumit akhlak yang tidak baik dari antum misal. Tapi karena bapaknya ini melihat ke Ana, ini Ustadz Hasan ada makanah di keluarga kita, ada posisi yang baik di hati keluarga kita. Kalau misalnya kita tolak rekomendasi beliau, kita nggak enak sama Ustadz Hasan gitu loh. Gitu, paham nggak gitu? Udah terima aja deh. Berhak nggak? Berhak. Sah nggak syafaatnya? Sah. Tapi Anda sebagai Ustadz, Anda berhak seperti, Anda bilang seperti Ibnu Qudamah. Bapak, kalau antum tolak dia karena nggak ridho sama dia, itu nggak apa-apa. Tapi kalau antum terima juga tafadhol, itu hak antum. Itu kan enak kayak gitu. Jangan Anda mentang-mentang Ustadz, terima nggak? Rekomendasi Anda. Kalau nggak, Anda nggak mau lagi ngisi kajian di rumah antum. Gitu. Kalau ngancem kayak gitu malah justru, wah ini kok udah di sini bikin syafaat, tapi kok kayak gini kelakuannya gitu kan? Ibnu Qudamah dengan wara' dan juga dengan tawadhu'nya bilang ke penguasa, saya cuman melaksanakan keperluan orang ini. Berhajat sama saya bantu dia. Bapak Mutawalli kalau misalnya jenengan ikut rekomendasi saya, alhamdulillah nggak apa-apa, nolak juga tidak apa-apa. Itu seperti itu ikhwan. Ya. Bab syafaat ini
Sebenarnya ada di kitab Al-Qadha wal Iqrar. Al-Qadha itu pemerintahan ya, tentang hak kehakiman. Tapi fikih kita itu rata-rata diajarkan hanya sampai taharah salat doang, ikhwan. Ya, makanya kalau antum ada kajian fikih di sini, kalau nggak salah ada kajian fikih kalau nggak salah di sini. Hah? Betul nggak? Hah? Kajian fikih di sini SS ada? Enggak. Ashab SS? Iya, fikih ada kan? Udah lama nggak ada. Libur. Enggak, yang benar yang mana sih? Ini ada nggak sih sebenarnya? Cuma masih libur. Karena nggak dapat syafaat atau gimana Ustaznya? Hah? Enggak, ada mau tabayun. Emang masih berjalan atau enggak sebenarnya? Tapi akan dilanjutkan enggak? Oh, alhamdulillah. Itu kan toharoh masih di mana sekarang? Masih toharoh? Ya masih nunggu ahli waris. Ini masih lama itu. Ya 15 tahun lagi tuh kalau. Iya, antum udah punya cucu insya Allah. Kalau bisa, mungkin bisa lebih diseringkan mungkin misalnya, dan nanti sampai bab-bab atau kitab-kitab yang di situ antum akan terbuka itu ternyata fikih itu wah luasnya minta ampun jemaah. Iya. Luasnya minta ampun. Dan kitab tentang iqrar, qadha dan semisalnya kadang-kadang di paling akhir setelah jihad. Iya, makanya mungkin mayoritas dari antum atau mungkin seluruh dari antum kita jelaskan tentang syafaat, tentang hukum had itu kadang masih loading dulu itu. Iya. Ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan skema menuntut ilmu di Jabodetabek ini lebih bagus ya. Jangankan di kalangan umum seperti kita ini, di kalangan pesantren saja, itu nggak bisa sampai full satu kitab, ikhwan. Dan sangat jarang, masih sangat jarang, dan kita butuh sampai sekarang ulama atau orang berilmu yang istiqomah ngaji kitab, fikih, matan, sampai khatam dan memang benar-benar nguasain gitu loh. Masalahnya memang kalau kita adakan kajian kitab fikih, matan, terus continue sampai akhir bab, sampai akhir kitab, itu yang datang bukan talibul ilm yang betul-betul gitu loh. Kata yang orang kantoran, yang kadang datang, kadang ngalong, kadang enggak. Sehingga ilmunya enggak masuk sebenarnya. Ala kulli hal, ya semampunya aja lah. Tapi ana wallah sangat berharap, terutama di Bekasi ini, kajian-kajian kitab fikih itu jangan cuman mentok sholat, selesai, ganti kitab. Puasa lanjut, zakat terus, Masya Allah zakat itu. Banyak yang nggak paham. Haji misalnya. Kemudian tentang sembelihan itu semua ada. Wallah, kita kalau misal menghargai fikih ini dengan sebaik-baiknya, sepertinya tiap hari itu kita harus berkecimpung di masalah-masalah fikih, ikhwan. Iya. Tapi sejujurnya fikih ini nggak banyak dihargai oleh kita. Dengan alasan tauhid dan seterusnya, tauhid ada. Tauhid betul, every day, every time gitu loh. Tapi fikih ini Masya Allah. Dalam masalah jual beli, ikhwan, muamalah maliyah, itu luas sekali cakupannya. Udah gitu asatidah yang mengajarkannya dan expert di bidang ini terbatas. Jadi kita masih membutuhkan stok da'i yang memang betul-betul expert di bidang itu. Da'i ilallah. Semoga diperbanyak dan diperbagus kualitasnya. Ya kita nggak mau ikhwan kajian tuh cuman gini-gini doang, tabligh akbar dan seterusnya. Nggak. Intensif fikih itu sampai faham betul-betul. Dan antum tadi merasakan mungkin masalah syafaat sendiri. Dan itu masih sekelumit kecil dari masalah syafa'ah. Dalam dunia al-qadha, perhakiman. Masih kecil. Masih dikit sekali. Ya, cakupannya akan luas. Dan ada beberapa orang atau banyak dari ikhwan kita antipati terhadap masail fiqhiyah, ikhwan. Antipati di sini, kayaknya ini terlalu jauh deh kita ngebahas kita nggak butuh dengan ini. Terutama masalah fikih
buyu'at atau muamalat maliyah, dan fikih yang disebut sebagai ahwal syakhsiyah atau pernikahan. Kasus-kasus perceraian, nafkah, khulu' dan banyak sekali kasus yang jangankan orang awam, ikhwan. Kita yang udah ngaji lama aja boleh jadi misleading dan misunderstanding, punya salah paham terhadap beberapa poin di masalah pernikahan. Iya. Mau nikah misalnya, apa rukun nikah? Kita kadang nggak tahu, sejujurnya. Rukun nikah itu apa ya? Mesti rukun dah gitu. Lah salah, ini bukan itu maksudnya. Betul memberi rukun, tapi arkanun nikah di sini apa? Gitu loh. Wali harus ada misalnya. Ya. Beberapa ikhwan itu ada yang nikah tanpa wali. Maksudnya akhwatnya nikah tanpa wali dengan alasan nggak ada wali, padahal ada walinya. Ya. Tapi kami mengambil mazhab Abu Hanifah. Giliran ente pengen nikah aja lah, mazhab Abu Hanifah dipakai. Ya kan? Iya. Jadi fikihnya dimain-mainin gitu loh. Dan saya berharap insyaallah ikhwan, dengan tadi ada pembahasan tentang syafa'ah dan semisalnya, berharap di santri-santri juga terbina ikhwan kita ini mempelajari fikih lebih baik lagi insyaallah gitu. Ya, karena fikih ini agak diremehkan oleh sebagian dari kita gitu. Ya. Sama pentingnya dengan kajian ini gitu loh. Bahkan mungkin lebih penting karena tentang sholat, tentang wudhu dan semisalnya. Maka di sini apa faedahnya? Bolehnya seorang puas. Di antara ada penguasa terhadap orang berilmu adalah menerima rekomendasinya walaupun tidak ridho pada asalnya dengan orang yang direkomendasikan. Mengacu pada kenyataan ikhwan. Misal DKM atau panitia DKM. Kita pengen adain kajian nih gitu. Nah, bismillah. DKM atau panitia kajian itu mempertimbangkan ustadz itu bukan pertimbangan pribadi kali sebaiknya. Melainkan cari rekomendasi orang yang berilmu tentang ustadz fulan gitu loh. Itu yang lebih afdal. Kalau kita kan biasanya mengundang ustadz fulan karena faktor apa? Murni dia terkenal, murni banyak yang datang dan seterusnya, itu salah, tinjauan salah, ikhwan. Oke, kita tertarik ustadz fulan karena kayaknya bagus nih misalnya. Tapi coba tanya ke ustadz fulan yang lain, ustadz fulan recommended gak ilmunya, misalnya gitu. Ya akhir kalau dia rekomendasi ya udah. Nah kalau misalnya kita panitia nanya ke ustadz, misal antum nanya ke ustadz fulan, ustadz kita mengundang ustadz fulan, kira-kira menurut antum recommended gak gitu. Oh iya bagus, fadol antum undang aja kata ustadz fulan. Ini kan namanya syafaat ya, rekomendasi ya. Ya. Ternyata ketika ustadz fulan ngajar, ini tadi sih direkomendasikan katanya sama ustadz fulan, tapi kok kayaknya enggak serak gitu sama ustadz fulan. Maka sebenarnya yang lebih didahulukan di sini apa? Perasaan kita atau rekomendasi ustadz? Jawab. Kalau kayak gini contohnya yang lebih diutamakan adalah kenyataan yang terjadi. Bedakan ikhwan antara rekomendasi tazkiyah ustadz yang kita tanya tentangnya dengan kita minta sama ustadz, tolong rekomendasikan kami ustadz siapa yang berhak ngajar sini. Beda ikhwan. Paham gak? Paham gak ikhwan? Misal, ada dua contoh. Tadi contoh yang pertama, kita pengen ngundang misal Ustadz Hasan. Misalnya. Nanya kah ke Ustadz Nizar misalnya. Ustadz Nizar, Ustadz Hasan gimana nih? Cocok gak misalnya ngajari kita? Oh iya fadol. Bagus nih misalnya. Walaupun kayaknya gak bakal ngomong gitu Ustadz Nizar. Jangan dikasih tahu ya. Nah, terus habis itu ternyata ya ngajar di tempat antum, anda ngajar di tempat Ustaz Hasan ngajar di tempat. Ternyata akhlaknya nggak bagus misalnya. Antum nggak suka gitu. Boleh nggak antum cut di sini?
tafadhol. Karena kenyataannya nggak baik gitu loh. Dan antum jangan merasa apa? Nggak enakan sama Ustaz Nizar. Kenapa? Karena posisi antum hanya nanya. Oke, paham nggak? Oke, itu nggak apa-apa. Karena kenyataannya emang nggak nyaman sama Ustaz Hasan misalnya. Beda dengan contoh kedua. Ustaz Nizar, ini kayaknya masih ada slot nih di masjid ini. Tolong rekomendasikan untuk kami Ustadz yang menurut antum insya Allah bagus buat kajian kami gitu. Oh, coba Ustaz Hasan. Nah, ini kayaknya juga nggak mungkin kayak ini, tapi nggak apa-apa lah. Susah kok, Ustaz Hasan. Ya. Taib ngajar, ngisi kajian, diplotkan ngisi kajian rutin sebagaimana rekomendasi Ustaz, misal. Taib. Ternyata di perjalanan kajian, aduh nggak cocok ini, nggak baik ini bahasa dan seterusnya gitu, nggak enak ini. Kalau kayak gini kenyataannya, antumlah yang minta Ustaz Nizar untuk mencarikan atau rekomendasikan, maka posisikan seperti al-mutawalli. Sebenarnya kita nggak ridho dengan Ustaz Hasan ini, namun karena posisi Ustaz Nizar yang beliau kami hormati dan ini adalah rekomendasi beliau, maka kami mempertahankan Ustaz Hasan bukan karena Ustaz Hasannya, tapi karena kebaikan posisi Ustaz Nizar di hati kami. Faham nggak ikhwan bedanya? Seperti itu. Seperti itu jadi panitia ya ikhwan. Jangan jadi panitia itu apa pasang copot dengan hanya karena nggak enakan dilihat ini rekomendasi siapa dan ini begitu akhlaknya gitu loh. Jadi jangan ketika memang itu rekomendasi seorang ustadz, antum bisa mempertahankan ini selama masih bermaslahat, tapi karena apa? Karena menghormati Ustadz Fulan. Begitu, itu boleh insyaAllah. Seperti Al-Mutawalli ini terhadap Ibnu Qudamah. Taib, kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anda dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.